Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Teman-teman sahabat MI Meluran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita, yang masih memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dipertemukan dengan tamu yang spesial, tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Rasul akhir zaman, imamnya para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah idola kita semua, suri tauladan yang patut kita contoh perilakunya sehari-hari, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, serta kita rindu berjumpa dengan beliau di jannahnya Allah nanti. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah fardhah, kewajiban untuk semua muslim. Dalam hadis ini beliau menyatakan atau beliau mengisyaratkan bahwasanya setiap muslim wajib hukumnya bagi mereka untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Maka disebutkan dalam sebuah syair zaman dahulu atau nasihat zaman dahulu, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Karena apa? Laisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan pandai. Ikhwah fillah, sahabat MI Meluran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh penting kita belajar. Dan di dalam belajar ada keutamaan-keutamaan, ada banyak sekali sesuatu yang diberikan fadilah oleh Allah di dalamnya. Maka ikhwah fillah, dalam kultum kali ini kami akan menyampaikan sedikit wasiat dari Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau memberikan syarat untuk para penuntut ilmu. Apa saja syaratnya? Ada 6 perkara. Dalam nasihat beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin." Wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin, sungguh kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Maka aku akan memberimu penjelasan dan rincian-rinciannya. Yang pertama, zakaun. Yang pertama adalah kepandaian. Pandai dalam segala sesuatu, pandai dalam mengatur waktu, pandai dalam mengatur masa kita, pandai dalam mengatur keuangan kita. Zakat, pandai. Wa hirsun, dan ada ketamakan di dalamnya. Yang pertama adalah kepandaian, yang kedua adalah ketamakan. Ketamakan dalam menuntut ilmu. Karena dikatakan ada 2 orang yang tidak akan kenyang. Ada 2 orang yang tidak akan kenyang. Siapa mereka? Yang pertama adalah dhalibu malin, orang yang mencari harta. Orang mencari harta itu pasti tidak akan ada kenyangnya. Yang kedua adalah thalibu ilmin, adalah orang yang mencari ilmu. Setiap bertambahnya ilmu, maka dia akan semakin haus akan ilmunya, semakin lapar akan ilmunya, dan
dia akan berusaha untuk senantiasa mencari ilmu. Ini adalah tamak dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Yang pertama zaka, kepandaian, wa hirs, lalu ketamakan dan bersungguh-sungguh. Syarat yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Menuntut ilmu, syarat salah satunya adalah kesungguh-sungguhan, dan tidak akan ada kesuksesan tanpa kesungguh-sungguhan. Maka ketika kita menuntut ilmu dibarengi dengan bermain-main, maka tidak akan menimbulkan kesuksesan. Maka ikhwafillah azakumullah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu juga bisa terwujud ketika kita mencari ilmu tersebut, entah itu di suatu yang dekat ataupun yang jauh. Maka kesungguh-sungguhan dapat tampak ketika kita mau mendatangi suatu majelis ilmu, dan akan insya Allah mendapatkan kebarokahan dalam bermajelis ilmu tadi. Yang keempat, wadirhamun, dan harta. Maka suatu keniscayaan ketika kita belajar atau keluar untuk mencari sesuatu, akan keluar pula harta kita. Berkorban untuk belajar adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Maka ikhwafillah azakumullah, jangan kita menahan harta kita untuk keluar mencari ilmu. Dan yang selanjutnya adalah wasuhbatul ustadzi. Yang kelima adalah suhbatu ustadz, bergaul dengan ustadz atau bergaul dengan para pengajarnya. Maka ikhwafillah azakumullah, bergaul dengan para pengajar atau pemberi ilmu jangan disamakan dengan bergaul dengan teman-teman kita. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita harus tahu adabnya. Maka di sebuah syair dikatakan, in anta jalasta rijala dzawin nuha, maka jikalau kamu duduk bersama orang yang berilmu, fajlis ilaihi bil kamali mu'addaban, maka duduklah dengan mereka dengan adab yang sempurna. Wasma' hadithahum, lalu dengarkan apa yang mereka isyaratkan, apa yang mereka sampaikan. Idahum haddatsu, apabila mereka telah memberikan ilmunya. Waj'al hadithaka inna taqta muhadzaban, maka ketika engkau hendak berbicara, maka bicaralah dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan penuh kehormatan dan adab kepada mereka. Maka inilah adab, inilah bergaul dengan guru, bergaul dengan ustadz. Maka Allah akan mengharamkan ilmu akan masuk kepada seseorang ketika orang ini tidak memiliki adab kepada gurunya. Dan yang terakhir adalah tuluz zaman, wa tuluz zaman, waktu yang panjang. Menuntut ilmu tidak akan mudah ketika dia didapatkan dalam waktu yang singkat. Tidak akan bertahan lama suatu ilmu ketika didapatkan dengan suatu yang singkat. Kalau di syarat yang ketiga tadi ada perjuangan, ada pengorbanan keempat, maka yang terakhir ada tuluz zaman, waktu yang panjang. Ilmu akan kita dapatkan ketika ada perjuangan tadi dalam ilmu, dalam waktu yang panjang. Maka semakin panjang waktu untuk menuntut ilmu, maka dia akan semakin ahli dalam bidang tersebut. Maka dikatakan talabul ilmi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga liang lahat. Maka ikhwafillah, jangan kita berputus asa untuk menuntut ilmu, tetap semangat untuk menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Hendaklah kita menjadi orang yang hirs, orang yang tamak akan ilmu, selalu haus tentang ilmu. Kita rela untuk keluar kemanapun untuk belajar. Maka ikhwafillah azakumullah, tidak ada waktu terlambat, tidak ada kata untuk terlambat, tidak ada kata terlambat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Hadza minni aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.